Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Apakah teman-teman tinggal di Jerman dan ingin berinvestasi saham tapi bingung mau pilih broker saham yang mana? Atau udah lama investasi tapi merasa nggak puas dengan brokernya dan ingin ganti? Teman-teman datang ke channel yang tepat. Kali ini saya akan membahas beberapa broker saham yang ada di Jerman. Dan kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani seorang bintang tamu yang lebih berpengalaman dalam investasi saham di Jerman. Siapa dia? Halo semuanya. Selamat datang Pak, Bapak ini siapa ya? Bisa tolong perkenalkan diri? Perkenalkan saya Chris, saya adalah seorang software developer dan sudah bekerja di Jerman kurang lebih 7,5 tahun. Iya, dan juga sekaligus suami saya. Udah lama dong investasi saham di Jerman? Tidak juga, saya baru mulai menggunakan broker saham di Jerman sejak 2 tahun yang lalu. Sebenarnya investasi saham sudah jauh lebih lama, hanya saja saya menggunakan broker asal Amerika yang disediakan oleh perusahaan untuk membeli saham perusahaan tempat saya bekerja. Jadi ada berapa broker saham di Jerman yang udah dicoba? Sebelumnya disclaimer dulu, saya bukan financial advisor, jadi ini hanya sharing pengalaman saja. Jadi saya sudah menggunakan 4 broker di Jerman, yaitu Comdirect, DEGIRO, Trade212, dan Revolut. Keempat broker ini sebenarnya bisa dipakai tidak hanya untuk membeli saham, tapi juga untuk membeli ETF dan reksadana. Ya, tapi kayaknya kalau kita bahas fungsinya sebagai broker untuk ETF dan reksadana kepanjangan ya. Kalau teman-teman tertarik kita untuk membahas mengenai fungsi broker-broker ini untuk jual beli ETF dan reksadana, silakan tinggalkan komentar di bawah, nanti kita follow up di video berikutnya ya. Bisa dilanjutkan faktor-faktor yang menentukan pemilihan broker saham itu? Jadi faktor-faktor untuk memilih broker saham bisa saja berbeda tergantung strategi investasi kita. Kalau saya sendiri adalah investor yang berusaha investasi saham untuk jangka panjang. Jadi ada beberapa faktor yang saya pertimbangkan. Misalkan seberapa mudah untuk membuka account broker di provider tersebut, seberapa mudah untuk memasukkan uang atau menarik uang dari broker tersebut ketika kita mengambil profit, dan juga yang tidak kalah penting adalah berapa biaya transaksi jual beli di situ dan stok apa saja yang kita bisa beli di situ. Oke, kalau gitu kita bahas brokernya satu persatu. Yang pertama adalah Comdirect. Comdirect merupakan bank online terbesar ketiga di Jerman yang berbasis di Quickborn. Bisa dijelaskan kenapa dulu memilih Comdirect? Awalnya karena saya menabung di Comdirect, dan kebetulan Comdirect juga menyediakan jasa broker saham. Jadi ini adalah opsi pertama yang saya gunakan karena proses registrasinya juga lebih mudah buat saya. Dan juga aplikasinya terintegrasi dengan website dan aplikasi mobile yang selama ini saya pakai untuk mengakses tabungan saya. Jadi kalau teman-teman bukan nasabah Comdirect, masih bisa juga daftar online dan melakukan verifikasi identitas lewat interview online atau datang ke kantor pos dengan membawa kartu identitas dan paspor. Oke, tentang biayanya sendiri bagaimana kalau kita transaksi jual beli di Comdirect? Sebenarnya untuk jual beli saham di Comdirect menurut saya cukup mahal. Tahun pertama investasi di Comdirect hanya dikenakan biaya 3,9 euro per transaksi, tapi di tahun-tahun berikutnya menjadi 4,9 euro per transaksi ditambah 0,25% volume transaksi. Jadi misalnya senario, kalau kita membeli 10 saham Microsoft dengan harga 170 euro, biayanya adalah 9,15 euro, tapi karena ada biaya minimum 9,9 euro, total biayanya menjadi 9,9 euro. Nah, kalau kita investor dalam jangka panjang, misalnya kita membeli dalam total 5 kali dalam setahun, dan total biayanya menjadi 49,5 euro. Ketika harganya naik, misalnya menjadi 190 euro, total profitnya adalah sekitar 1000 euro. Tapi biaya penjualan tersebut adalah 4,9 ditambah 0,25% dari 9.500 menjadi 28,65 euro. Jadi total biaya transaksi dari membeli dan menjual saham tersebut menjadi 78,15 euro. Jadi dengan gain setelah dipotong biaya menjadi 921,85 euro sebelum pajak. Jadi total biaya adalah 7,8% dari capital gain. Kelihatannya nggak besar ya, tapi kalau kita sering transaksi dan capital gain-nya nggak terlalu besar juga, fee-nya ternyata jadi signifikan. Iya benar, jadi setelah 1 tahun saya memakai Comdirect, saya kaget juga karena total biaya
transaksi jual beli yang saya habiskan sampai 33% dari total capital gain bruto yang saya dapatkan tahun tersebut. Hah, serius? Iya benar, tapi salah satu keunggulan menggunakan Comdirect ketika kita mendapatkan dividen tidak akan dikenakan biaya pemrosesan dividen, hanya dipotong pajak dividen saja. Oke. Bagaimana dengan cara untuk deposit fund dan menarik uang dari account saham Comdirect? Ya, jadi kalau misalkan kita sudah mempunyai tabungan di Comdirect, sangat mudah sekali transfer dari rekening tabungan ke rekening broker saham biasanya selesai dalam 1 hari. Cuman pastikan transfer tersebut sudah selesai dieksekusi sebelum melakukan pembelian saham. Karena kalau tidak, kita bisa dikenakan bunga pinjaman karena dianggap melakukan pembelian dengan menggunakan uang Comdirect. Lalu kalau kita pakai Comdirect ini, kita bisa beli saham di bursa apa aja? Apakah hanya bisa di Jerman? Ya, jadi semua bursa saham di Jerman disupport oleh Comdirect. Tapi bukan berarti kita hanya bisa membeli saham perusahaan Jerman saja. Saham-saham perusahaan Amerika juga bisa dibeli di sini dan bahkan kita bisa membeli sebelum pasar di Amerika buka. Mengenai penggunaan app-nya sendiri gimana? Mudah atau ribet? Aplikasi mobile Comdirect menurut saya cukup user friendly ya. Di situ kita bisa melihat berita, watch list, dan pending order list, informasi dividen, dan rating. Bahkan kita bisa juga men-setup alert, jadi ketika harga stok tertentu mencapai harga yang kita inginkan, kita bisa diberitahu oleh Comdirect. Semuanya dalam bahasa Jerman. Tipe ordernya juga cukup komprehensif, selain market order, ada limit order, stop loss, dan stop limit. Ada keluhan selama pakai app Comdirect? Jadi saya lebih sering investasi membeli saham perusahaan-perusahaan Amerika. Dan oleh Comdirect harga saham ditampilkan secara real time dalam euro. Cuman kadang ketika ada delay ditampilkan dalam harga dalam USD, dan jadi saya perlu memastikan harga yang benar dari sumber lain sebelum melakukan pembelian. Bagaimana mengenai lembaga penjamin dan besar jaminan investasi kita seandainya Comdirect ini bangkrut? Jadi jaminannya cukup besar. Comdirect dan bank-bank lain biasanya menjamin minimum sampai 100.000 euro, dan bahkan Comdirect menambah jaminan sampai 79 juta euro, dan detail dari jaminan ini bisa dilihat di link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Oke, jadi sekarang kita bahas broker saham yang kedua, yaitu DEGIRO. DEGIRO adalah perusahaan broker saham yang berbasis di Amsterdam dan beroperasi di beberapa negara di Eropa. DEGIRO ini mulai beroperasi sejak tahun 2008. Bagaimana proses membuka akun baru di DEGIRO? Proses pembukaan akun baru cukup mudah, bisa daftar online dan biasanya terverifikasi dalam waktu 1 hari. Nah, ada 5 jenis akun yang disupport oleh DEGIRO dan saya menggunakan custody account yang sesuai dengan kebutuhan saya. Saat kita mendaftar, kita harus memberikan data rekening tabungan di Jerman. Nah, nantinya kita hanya bisa melakukan deposit atau menarik uang dari DEGIRO hanya ke rekening ini saja. Jadi jika kita ingin deposit uang di akun DEGIRO, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tergantung kita kapan transfernya ke DEGIRO. Biasanya ketika saya transfer pagi hari, sore hari uangnya sudah masuk. Tapi ada option lain yang lebih instan dengan menggunakan SoftForward. Hanya saja setiap kali transfer dikenakan biaya 1 euro. Oke. Kalau dari biayanya sendiri untuk transaksi jual beli gimana? Apakah lebih murah dari Comdirect? Jauh lebih murah menurut saya, karena ketika membeli saham perusahaan Amerika kita bisa membeli langsung dari New York Stock Exchange. Jadi kalau kita memakai contoh skenario yang tadi, membeli saham 10 Microsoft seharga 170 euro, maka biaya pembeliannya adalah setengah euro ditambah 0,004 kali 10 USD ditambah 1,7 euro biaya konversi dari euro ke USD, dan total biaya pembeliannya adalah 2,23 euro. Jadi kalau kita membeli transaksi 5 kali, total biaya pembeliannya adalah 11,15 euro. Dan misalnya setelah sekian lama kita jual dan harga penjualan adalah 190 euro, maka biaya penjualannya adalah setengah euro ditambah 0,004 kali 50 USD ditambah 9,5 conversion dari USD ke euro, dan total biaya penjualannya adalah 9,7 euro. Jadi total transaksi pembelian dan penjualan
adalah 20,85 euro. Nah, ini jauh lebih murah tentunya dari Comdirect yang biayanya 78,15 euro. Nah, mengenai conversion dari euro ke USD dan sebaliknya akan dilakukan secara otomatis by default oleh DEGIRO dengan biaya 0,1% dari volume transaksi. Kalau kita tidak berencana menarik uang ini ke rekening tabungan, ketika menjual, matikan setting automatic conversion. Jadi, uang hasil penjualan akan tersimpan dalam bentuk USD di account saham. Berikutnya, ketika membeli saham dalam USD, tidak akan ada konversi lagi. Kalau kita beli saham-saham perusahaan Jerman, sama nggak hitungannya? Hitungannya berbeda, tapi tetap lebih murah dari membeli lewat Comdirect. Membeli saham perusahaan Jerman seperti Allianz atau perusahaan-perusahaan lainnya, biayanya adalah 2 euro ditambah 0,018% dari volume transaksi. Tapi salah satu kekurangan DEGIRO khususnya untuk custody account adalah adanya biaya pemrosesan dividen. Nah, biayanya ini adalah 1 euro ditambah 3% dari total dividen dan maksimumnya adalah 10% dari total dividen yang kita dapat. Lumayan juga ya selisih biaya-biayanya. Kalau penggunaan app-nya sendiri gimana nih? Menurut saya aplikasi mobile DEGIRO cukup user friendly. Seperti Comdirect, dia juga mensupport watchlist, pending order list, dan juga berita. Dan mekanisme penjualannya juga cukup komprehensif, mensupport market order, limit order, stop loss, dan stop limit. Nah, aplikasinya ini semua dalam bahasa Jerman, tapi kalau beritanya ada juga yang dalam bahasa Inggris. Oke. Ada keluhan sama pakai app-nya? Salah satu keluhannya mungkin autentikasi mobile app-nya DEGIRO menggunakan password dan juga PIN. Sayangnya tidak mensupport fingerprint seperti Comdirect. Nah, salah satunya juga harga-harga saham yang ditampilkan di DEGIRO sebagian besar secara real time, apalagi saham-saham yang populer, tapi ada beberapa saham yang ditampilkan dengan delay 15 menit. Tentang jaminan uang kita gimana nih? Ada yang menjaminnya nggak seandainya DEGIRO bangkrut? Iya, jadi uang kita karena ini adalah perusahaan Belanda dijamin oleh skema investor dari Bank Sentral Belanda yaitu sampai 20.000 euro. Nah, detailnya bisa dilihat di link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Kalau di Comdirect, pajak capital gain langsung dipotong otomatis dan kita akan mendapatkan Bescheinigung yang bisa langsung dipakai untuk mengisi formulir Steuererklärung. Kalau di DEGIRO gimana ya? Sayangnya kalau DEGIRO kita tidak langsung dipotong pajak capital gain, tapi di akhir tahun kita hanya mendapatkan summary dari semua transaksi yang kita lakukan, jadi profitnya berapa, lossnya berapa. Jadi tidak ada summary seperti Comdirect yang bisa kita langsung pakai untuk Steuererklärung. Jadi teman-teman, kita harus menghitung sendiri total pajak capital gain yang harus kita bayar dan juga total loss yang kita alami selama setahun tersebut. Kita lanjut ke broker saham yang ketiga, yaitu Trading 212. Trading 212 adalah broker saham yang berbasis di London dan telah beroperasi di berbagai negara di Eropa. Pada tahun 2016, Trading 212 menempati posisi pertama trading app di UK dan di tahun 2017 menempati posisi pertama trading app di Jerman. Bagaimana proses pembukaan akun baru di Trading 212? Proses sign up-nya cukup mudah, hanya mengisi formulir online dan memberikan data pribadi. Kita juga akan nantinya diminta Steuer ID di Jerman. Proses verifikasinya sendiri cukup cepat, bahkan menurut pengalaman saya lebih cepat lagi dari verifikasi DEGIRO. Setelah akun kita dibuat, otomatis akan diberikan dua akun investment dan akun CFD. Kami sendiri tidak menggunakan akun CFD. Dan ketika sign up, kita bisa memilih account dalam mata uang seperti USD atau Euro. Jadi ketika teman-teman sering berinvestasi membeli saham perusahaan-perusahaan Amerika, mungkin account dalam mata uang USD adalah opsi yang menarik. Oke. Gimana tentang biaya-biaya ketika pakai jasa Trading 212? Sejauh ini saya cukup puas karena tidak ada dikenakan biaya untuk jual beli saham atau untuk konversi mata uang, dan bahkan untuk pemrosesan dividen juga tidak ada biaya. Kedengarannya too good to be true ya, masa sih semuanya gratis? Terus mereka dapat untung dari mana? Kira-kira gimana nih penjelasannya?
Ya, ketika saya lihat websitenya Trading212, berdasarkan pernyataan resmi mereka, mereka mendapatkan keuntungan mayoritas dari penggunaan akun CFD. Jadi ekspektasi mereka dengan membuatkan otomatis akun CFD dan akun investment, saat kita membuka akun, orang akan lebih banyak menggunakan akun CFD. Kami sendiri hanya melakukan investasi dengan uang yang kami punya saja, jadi kami tidak memiliki pengalaman dengan akun CFD. Kalau teman-teman ingin mencoba akun ini, sebaiknya dipelajari dulu lebih detail. Dan selain itu, Trading212 juga berencana memberikan servis-servis premium untuk akun investment yang akan dikenakan biaya. Lalu gimana caranya kita deposit uang dan menarik uang kembali dari akun Trading212? Jadi ada banyak metode yang disupport oleh Trading212, diantaranya adalah bank transfer, kartu kredit, atau Google Pay. Dan biasanya ketika mendeposit uang langsung masuk secara instan. Cuman ketika kita menarik uang dari Trading212 biasanya diproses dalam beberapa hari. Lalu gimana pengalaman penggunaan app-nya? Menurut saya aplikasi Trading212 cukup user friendly, user interface-nya clean dan modern. Kita bisa membuat watchlist dan juga di setiap saham ada tersedia profil yang cukup detail. Selain itu, metode ordernya juga cukup komprehensif, mensupport market order, limit order, stop loss, dan stop limit. Selain itu, kita bisa juga membeli saham dalam bentuk pecahan seperti misalnya Tesla dan Amazon, tapi hanya dengan market order saja. Aplikasi Trading212 tersedia dalam bahasa Inggris dan bahkan tersedia juga Chrome Browser Extension, terutama buat teman-teman yang sering bekerja di depan laptop. Ada keluhan nggak selama pakai app-nya Trading212? Salah satu keluhan dari pengalaman saya, tidak ada pending order list. Jadi ketika saya mau meng-cancel atau mengubah limit order saya harus masuk ke stok masing-masing order dan meng-cancelnya di situ. Selain itu, tidak ada juga bagian berita. Tapi ketika ada event-event penting di stock market, Trading212 akan memberikan notifikasi. Tentang jaminan dana kita, apakah ada yang menjamin investasi kita di Trading212 kalau mereka bangkrut? Iya, jadi berdasarkan informasi di websitenya mereka akan dijamin oleh FSCS, lembaga penjamin dari UK, sampai 85.000 pound sterling. Broker saham yang terakhir kita bahas pada video kali ini adalah Revolut. Revolut merupakan perusahaan fintech yang berbasis di London. Mereka sudah mulai beroperasi sejak tahun 2015, tapi untuk fitur jual beli saham sendiri baru dimulai 2019 kemarin. Bagaimana pembukaan akun baru di Revolut? Pembukaan akun baru cukup mudah, bisa mengisi formulir online dan verifikasinya juga cukup cepat. Ketika sudah terverifikasi akan dikirimkan kartu debit Mastercard. Ada 3 jenis membership Revolut, yaitu standar, metal, dan premium. Tapi saya hanya menggunakan akun yang standar karena hanya ini adalah yang gratis dan tidak dikenakan biaya bulanan. Kalau transaksinya sendiri apakah gratis juga atau gimana? Jadi untuk tipe akun yang standar kita bisa melakukan transaksi secara gratis 3 kali dalam waktu 1 bulan. Selebihnya akan dikenakan biaya €1 per transaksi. Selain itu, setiap tahun akan dikenakan biaya custody fee sebesar 0,01% dari jumlah investasi kita. Dengan Revolut ini kita bisa melakukan transaksi di bursa mana aja? Sayangnya karena Revolut ini masih baru, dia hanya mensupport pembelian saham Amerika saja. Bagaimana cara untuk deposit uang dan juga penarikan uang dari rekening saham kita di Revolut? Iya, jadi kita tidak bisa membuka rekening saham tanpa rekening tabungan di Revolut. Jadi transfer dari ke rekening saham hanya dari rekening tabungan saja. Namun untuk mentransfer atau menarik uang dari rekening tabungan ada banyak metode, yaitu melalui bank transfer, kartu kredit, atau e-money seperti Google Pay dan Apple Pay. Sebenarnya keunggulan Revolut itu lebih di rekening tabungannya yang mensupport lebih dari satu mata uang. Jadi ketika kita mempunyai pemasukan dalam US dollar atau ketika kita punya tabungan hanya dalam euro, kita juga bisa men-set up automatic conversion ketika harga konversi euro ke US dollar mencapai harga tertentu.
dan ini gratis sampai 1000 euro per bulannya. Panjang sekali ya diskusi kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa lagi.